Cerita diawali dengan Meg dan Kelly mencoba berhubungan di ruang makan mereka. Putri mereka yang berusia 6 bulan, yang bernama Stella, tidak mau berhenti memperhatikan mereka. Memiliki bayi dan memiliki rumah tidak membuat mereka tua. Ketika Meg berangkat kerja, dia dan Kelly melihat pasangan gay berhasil dengan seorang bayi berkeliling rumah sebelah. Di kantor, bos Meg yang bernama Bill mengatakan kepadanya bahwa dia butuh sebuah berkas di penghujung hari. Teman Meg, yaitu Jimmy, menyela mereka dengan mengatakan bahwa dia dan Meg memiliki berkas penting lain yang harus dikerjakan bersama. Hal itu terbukti menjadi alasan bagi mereka berdua untuk menyelinap keluar dan menghisap ganja. Jimmy bertanya tentang Stella dan Kelly, dan Meg mengakui bahwa kehidupan mereka sebagian besar telah kembali normal. Jimmy mengatakan bahwa karena Meg dan Kelly adalah satu-satunya orang di kelompok teman mereka yang memiliki anak dan rumah. Hal itu membuat mereka tampak satu dekade lebih tua daripada yang lain. Jimmy yang baru saja bercerai menggambarkan betapa bebasnya wanita secara seksual. Meg tampak khawatir bahwa dia telah menjadi orang yang membosankan. Mantan istri Jimmy, yaitu Paula, menelepon Kelly dan Meg, memohon mereka untuk keluar bersamanya. Mereka tidak punya pengasuh anak, jadi Paula menyarankan agar mereka mengajak Meg dan Kelly cukup putus asa untuk keluar sehingga mereka setuju. Ketika tiba saatnya untuk mengemas semua barang yang akan dibutuhkan Stella, mereka menjadi sangat kewalahan hingga mereka ambruk di ambang pintu. Di penghujung malam, Paula menelepon mereka untuk membanggakan betapa menyenangkannya waktu yang telah dia lalui. Kelly putus asa. Beberapa hari kemudian, Delta PSI, sebuah perkumpulan mahasiswa, pindah ke sebelah. Mereka mengamati tetangga baru mereka dari teras rumah. Dia pria paling keren yang pernah aku lihat, kata Meg tentang Teddy. Dia tampak seperti pria gay yang dirancang di laboratorium. Mereka segera menyadari bahwa perkumpulan mahasiswa itu akan mengadakan banyak pesta yang ramai. Kelly dan Meg setuju bahwa mereka perlu memperkenalkan diri kepada para mahasiswa itu dan memberitahu mereka untuk tidak berisik, untuk menonjolkan kesan keren mereka. Mereka juga akan menawarkan ganja. Mereka menerima sambutan hangat dari para mahasiswa Delta PSI, Teddy dan Pete yang bertanggung jawab dan memuja Stella. Teddy bahkan menggoda Kelly. Meg menawarkan mereka ganja, dan para mahasiswa itu bersorak. Teddy setuju bahwa mereka tidak akan membuat terlalu banyak suara dan meminta mereka untuk melapor kepadanya atau Pete sebelum memanggil polisi. Teddy dan Pete menyapa saudara-saudara mereka di ruang bawah tanah rumah baru mereka. Menurutnya, Delta PSI punya sejarah panjang momen pesta yang epik. Pada tahun 1930-an, perkumpulan mahasiswa itu menciptakan pesta toga. Pada tahun 1970-an, mereka menciptakan beer pong. Teddy dan Pete ingin menambahkan wajah mereka ke Hall of Fame perkumpulan mahasiswa itu dengan mengadakan pesta akhir tahun yang paling keterlaluan yang pernah ada. Mereka mengakhiri pertemuan itu dengan bernyanyi dengan keras. Suara gaduh itu membangunkan Meg dan Kelly. Mereka juga mendengar musik yang keras dan pergi ke sebelah untuk meminta mereka mengecilkan volumenya. Teddy membuka pintu, memperlihatkan pesta yang dipenuhi narkoboy dan minuman keras. Dia setuju untuk mengecilkan volume musik. Meg dan Kelly penasaran dengan pesta itu, tetapi Teddy mengucapkan selamat malam kepada mereka. Setelah berpikir lebih jauh, Teddy memberitahu Pete
bahwa mereka harus mengundang orang-orang tua ke pesta mereka. Mereka ingin berada di pihak yang baik. Dia dan Pete membuka pintu dan memanggil Meg dan Kelly. Kelly memiliki monitor bayi di teleponnya. Jadi, apa salahnya masuk untuk melihat-lihat rumah itu? Meg dan Kelly yang sangat ingin tahu masuk ke dalam perkumpulan mahasiswa. Meg menggunakan narkoboy bersama Teddy dan Pete. Kelly berdansa dengan gadis-gadis kampus. Akhirnya, Teddy membawa Meg ke kamarnya. Sarang singa yang meliputi seluruh lantai atas rumah. Sarang singa tidak boleh dimasuki selama pesta, dan di sanalah para lelaki menyimpan barang-barang terpenting mereka, seperti narkoboy, paspor, dan dayung pingpong tambahan. Meg melihat setumpuk besar kembang api di sudut ruangan, tetapi Teddy mengatakan kepadanya bahwa terakhir kali Delta PSI menggunakannya, mereka membakar rumah mereka. Dia mengakhiri tur dengan menunjukkan kotak pemutus arus kepada Meg, membalikan salah satu saklar, menyalakan semua lampu neon di halaman belakang. "Selamat datang di surga," kata Teddy kepada Meg. Meg dan Kelly menghabiskan sisa malam itu dengan menjalin keakraban dengan Teddy dan pacarnya yaitu Brock. Ketika mereka pulang ke rumah di pagi hari, Teddy bertanya apakah mereka serius tentang Delta PSI yang berusaha meredam kebisingan. Kelly dan Meg mengatakan mereka serius. Teddy mengingatkan mereka untuk meneleponnya sebelum memanggil polisi jika persaudaraan itu terlalu berisik. Malam berikutnya, pesta Delta PSI lainnya, Meg menelepon Teddy 10 kali untuk menyuruhnya diam, tetapi tidak ada yang menjawab telepon. Kelly menyuruhnya menelepon polisi secara anonim. Jadi, perkumpulan mahasiswa tidak akan tahu bahwa mereka telah membuat pengaduan. Mereka melihat mobil polisi berhenti di sebelah rumah. Teddy dan Pete keluar untuk berbicara dengan petugas Watkins. Kelly dan Meg panik ketika Watkins menunjuk ke rumah mereka, dan ketiga pria itu datang ke pintu mereka. Awalnya, Meg berpura-pura tidak menelepon polisi, tetapi Watkins mengingatkannya tentang ID penelepon. Ketika Meg dan Kelly mengeluh tentang kebisingan itu, Teddy protes bahwa mereka berpesta dengan mereka tadi malam. Dia menunjukkan video Meg saat mabuk kepada polisi. Meg membatalkan pengaduan, dan Watkins menuduhnya berpura-pura. "Jangan pernah menelepon kami lagi," dia memperingatkan. Teddy merasa dikhianati oleh Meg dan Kelly. "Aku tidak marah," katanya kepada mereka. "Aku hanya kecewa." Keesokan paginya, Meg dan Kelly terbangun dan mendapati halaman rumah mereka dipenuhi tisu toilet dan kaleng bir kosong. Kemudian, Pete memotong salah satu semak mahal mereka menjadi bentuk pria yang membungkuk. Ketika Meg dan Kelly mencoba mencabut semak itu, tampak seolah-olah mereka sedang berhubungan badan dengannya. Meg berpikir mereka harus memimpin revolusi di seluruh lingkungan untuk melawan kejenakaan Delta PSI. Tetapi mereka mendapati bahwa perkumpulan mahasiswa itu telah berteman dengan semua orang yang tinggal di rumah-rumah sekitarnya. Agen properti mereka mengatakan mereka tidak dapat menjual rumah mereka karena tidak ada yang mau tinggal di sebelah perkumpulan mahasiswa. Sore berikutnya, Meg dan Kelly membersihkan halaman depan mereka dari puing-puing Delta PSI. Mereka meninggalkan Stella di atas selimut dan merasa ngeri ketika menemukan nono di mulutnya. Mereka segera membawanya ke ruang gawat darurat, dan untungnya dia baik-baik saja. Meg dan Kelly pergi menemui Dekan Gladstone di Universitas Delta PSI, tetapi dia juga tidak dapat membantu mereka.
Universitas tersebut memiliki kebijakan 3 kali pelanggaran ketika menyangkut perkumpulan mahasiswa, dan membakar rumah mereka sebelumnya hanya dihitung sebagai pelanggaran pertama. Kembali ke rumah mereka, Meg dan Kelly telah mencapai titik kritis. Kelly menyatakan bahwa dia adalah induk beruang yang harus melindungi anaknya. Mereka memutuskan untuk merusak rumah persaudaraan karena Delta PSI tidak memiliki cukup uang untuk menutupi perbaikan yang monumental. Mereka dapat memaksa untuk pindah. Meg memecahkan pipa mereka, menyebabkan ruang bawah tanah banjir. Kedua bersaudara itu berkumpul untuk menilai kerusakan, dan Pete memberitahu mereka bahwa fondasi rumah itu hancur. Sconnie mengeluh bahwa mereka perlu mengambil tindakan, bukan berdiam diri dengan di tangan mereka. Ini memberi Teddy dan Pete ide untuk membuat dan menjual dildo Delta PSI untuk mengumpulkan uang yang mereka butuhkan. Penjualan mereka cukup berhasil, sehingga mereka tidak hanya dapat memperbaiki ruang bawah tanah, tetapi juga membeli bak mandi air panas raksasa dan pengeras suara di luar ruangan. Pesta mereka menjadi lebih keras dan riuh. Kelly punya rencana. Persaudaraan didirikan atas dasar persaudaraan dan kesetiaan. Jadi, mereka perlu meminta seseorang dari Delta PSI untuk meletakkan kata host sebelum bros. Meg meragukan hal itu bisa dilakukan, tetapi Kelly menyadari cara Brock memandang Pete. Dia curiga pacar Teddy dan sahabatnya saling menyukai. Dia meminta bantuan Paula dan Jimmy. Meg dan Kelly menyewa pengasuh bayi untuk Stella, dan mereka membawa teman-teman mereka ke pesta Delta PSI. Meg memberitahu Teddy bahwa dia ingin menjadi penengah gencatan senjata, dan keduanya terlibat dalam ajang dansa yang bersahabat. Kelly mengirim Paula untuk mengalihkan perhatian Sconnie, dan Jimmy untuk mengalihkan perhatian sahabat Brock, yaitu Whitney Ali, sehingga dia bisa mendorong Pete dan Brock bersama tanpa gangguan. Ketika Brock dan Pete mau tidak mau menuju ke atas untuk berhubungan badan, Meg bertanggung jawab untuk mengarahkan Teddy ke arah mereka. Semuanya berjalan sesuai rencana. Kelly menemukan Brock dan Pete dan bercanda tentang mereka berdua yang berhubungan. Dia mencium Brock dengan menggoda lalu mencium Pete. Untuk menyegel kesepakatan, dia mendorong Brock dan Pete bersama-sama. Setelah beberapa saat menolak, mereka bermesraan liar dan cepat-cepat menuju ke atas. Meg berputar di lantai dansa, sehingga Teddy melihat mereka berpegangan tangan. Dia mencari mereka. Beberapa saat kemudian, Garth menyerbu ke kamar Pete, di mana dia berhubungan badan dengan Brock. Dia memberitahu mereka bahwa Teddy melihat mereka. Pete menemukan Teddy, tetapi ketika dia bertanya apakah dia baik-baik saja, Teddy meninjunya. Mereka saling memegang bola, dan Pete menggunakan keterampilan rahasianya untuk menjadi tegak sesuka hati untuk membuat Teddy melepaskannya. Meg bersorak bahwa mereka harus melempar barang-barang dari teras, dan Teddy cukup kesal sehingga dia setuju. Ketika dia melempar barbeque yang menyala dari teras, barbeque itu menggelinding ke jalur mobil yang melaju. Panggangan itu memantul dari mobil dan mengenai seorang pria tua yang sedang berjalan di jalan. Pria itu selamat, jadi Kelly dan Meg merasa menang. Mereka mabuk berat untuk merayakannya. Keesokan paginya, mereka bangun dalam kedamaian dan ketenangan. Payudara Kelly penuh dengan susu, tetapi dia tidak bisa menyusui Stella karena dia masih sedikit mabuk.
Dia mengangkat bajunya untuk memperlihatkan urat-urat gelap yang meliuk-liuk dari nya. Payudaramu mirip kaki nenekku, keluh Meg. Dengan kesal, dia harus memerah susu istrinya. Ketika Kelly merasa lebih nyaman, mereka setuju bahwa itu sepadan, karena Delta PSI akan bubar. Teddy, Sconnie, dan Garth duduk di kantor Dekan Gladstone. Teddy ingin tahu di mana Pete berada, dan Sconnie memberitahu bahwa Pete ada di bursa kerja. Ketika Dekan Gladstone tiba, dia memarahi mereka karena telah melukai pria di jalan. Ini adalah aksi mogok kedua mereka, dan mereka menjalani masa percobaan selama sisa tahun ajaran. Jika mereka mengadakan pesta, dia akan menutup Delta PSI. Teddy menemukan Pete di bursa kerja. Mereka berbaikan. Teddy berbicara sebentar dengan seseorang di stand AT&T, tetapi karena ia tidak tahu apa yang dilakukan perusahaan itu, dia ditolak. Kelly dan Meg menemui Jimmy untuk meminta bantuannya dalam memberikan Delta PSI serangan terakhir mereka. Mereka mengatakan tidak suka betapa berantakannya perkumpulan mahasiswa itu. Tetapi Jimmy berpikir mereka ingin berpesta dengan para mahasiswa itu lagi daripada kembali ke kehidupan mereka yang membosankan. Kelly dan Meg membujuk Jimmy untuk membantunya dengan mengingatkannya bahwa Paula berhubungan dengan Sconnie yang kebetulan memiliki raksasa. Jimmy menyerah dan bertanya kepada mereka apa rencananya. Meg tahu perpeloncoan membuat perkumpulan mahasiswa mendapat banyak masalah. Mereka mengundang salah satu anggota Delta PSI, yaitu Asjus, untuk minum kopi agar dia memata-matai Teddy dan yang lainnya. Mereka mengingatkan Asjus tentang betapa buruknya Teddy, Pete, dan Garth, serta yang lainnya memperlakukannya. Asjus mengingat kembali beberapa penghinaan yang telah dideritanya. Dikantungi teh, dipukuli, ditakut-takuti, kepala rusak hingga bangun dari tempat tidur, sehingga dia melompat ke tumpuan kotoran. Asjus memberitahu Kelly, Meg, dan Jimmy bahwa dia telah mengalami neraka dan telah dijanjikan tanpa batas begitu dia menjadi saudara laki-laki sejati. Dia tidak akan menentang Delta PSI. Kemudian Kelly menawarinya $1.000 dan dia menyerah. Jimmy memberi Asjus sepasang kacamata dengan kamera yang terpasang di bingkainya. Kamera itu akan merekam semua yang dilihat Asjus. Meg, Kelly, dan Jimmy menonton dari komputer saat Asjus dan para anggota lain dipaksa merangkak telanjang dalam lingkaran dengan hidung mereka menempel di pantat anggota berikutnya. Teddy, Pete, dan yang lainnya meneriaki mereka dengan hinaan. Asjus keluar dari barisan dan berteriak bahwa dia manusia. Teddy tampak marah. "Aku akan menghajarmu sekeras-kerasnya sampai wajahmu jatuh," teriaknya saat Kelly, Meg, dan Jimmy bersorak. Dengan rekaman itu, tampaknya Pete Gladstone pasti akan mematikan Delta PS. Teddy menyeret Asjus ke ruangan lain, tetapi alih-alih menyakiti pria yang lebih muda itu, dia malah khawatir padanya. Katanya, "Kamu salah satu anggota terkuat kami." Dia ingin tahu apakah Asjus baik-baik saja saat anggota itu mengakui bahwa dia lelah dan stres. Suasana hati mereka makin memburuk saat Asjus mengaku kepada Teddy bahwa Kelly dan Meg menyewanya untuk memata-matai Delta PSI. Ia memberitahu mereka bahwa Kelly dan Meg
juga berada di balik pipa air yang rusak dan menyuruh Pete dan Brock berhubungan badan. Teddy mengambil kacamatanya, melihat ke cermin, dan memberitahu pasangan itu bahwa mereka sudah bertindak terlalu jauh. Keesokan paginya, Kelly mendapati kantung udara di mobilnya telah dilepas. Dia menelepon Mac di kantor untuk memberitahu bahwa menurutnya perkumpulan mahasiswa berada di balik pencurian itu. Saat Mac kembali ke rumah, Kelly mengatakan kepadanya, "Kita bertindak terlalu jauh dan sekarang keadaan menjadi berbahaya." Mac di sisi lain berfokus pada balas dendam. Kelly menyuruhnya untuk bersikap dewasa karena keluarga mereka mungkin dalam bahaya. "Kau harus bertanggung jawab," kata Mac. Dia pikir Kelly seharusnya menghentikannya dari keterlibatan dalam peperangan dengan perkumpulan mahasiswa sejak awal. Kelly tersinggung. Dia tidak ingin selalu menjadi orang yang bertanggung jawab hanya karena dia seorang wanita. Kelly meraih Stella dan meninggalkannya untuk mencari kantung udara yang belum mengembang. Pete dan Teddy melihat Kelly mengikat Stella di kursi mobilnya dan pergi. Mac menggunakan sisa kantung udara dan akhirnya sampai di kamar bayi Stella. Melihat tempat tidur Stella yang kosong membuatnya merindukan Stella dan Kelly. Jadi dia pergi ke rumah Paula, tempat mereka menginap. Kelly juga merindukannya dan mereka pun berciuman serta berpelukan. Pete mendapati Teddy duduk di depan tembok ketenaran Delta PSI. Teddy merasa tertekan karena mereka tidak akan bisa mengadakan pesta lagi. Dan karena itu, dia tidak akan bisa memajang fotonya di dinding. Pete berkata, tidak ada satupun cerita tentang kedua bersaudara di dinding itu yang benar. Jadi, dia harus memajang fotonya di dinding jika itu sangat berarti baginya. Apakah dia benar-benar mengira Delta PSI bersaudara menemukan beer pong? Teddy marah karena Pete meragukan pengetahuan mereka. Dan Pete mendorongnya untuk memikirkan hal-hal yang benar-benar penting, seperti kehidupan mereka setelah kuliah. Dia mengira Teddy begitu fokus pada pasangan tua karena mereka mengingatkannya pada masa depan dan dia membenci itu. Teddy menyuruh Pete untuk meniduri pacarnya lagi. Apakah Pete benar-benar mengira Teddy akan melupakannya dengan mudah? Keduanya berpisah dengan marah. Setelah Pete pergi, Teddy melihat Mac dan Kelly datang dengan mobil mereka. Mereka berciuman di trotoar. Dia pergi ke rumah mereka, tetapi tidak satupun dari mereka ingin menemuinya. Bagi Mac dan Kelly, perang sudah berakhir. Teddy mengingatkan mereka bahwa dia akan pergi dalam beberapa bulan, tetapi akan ada banyak lagi yang menggantikannya. Dia mengejek mereka dengan mengatakan bahwa Stella akan tumbuh besar sambil menonton anak laki-laki tampan bertelanjang dada. Kelly dan Mac minum bersama Jimmy dan merencanakan kehancuran Delta PSI. Tanpa sengaja, Jimmy memberi mereka ide untuk mengirim Teddy surat palsu dari Dean Gladstone yang mengatakan bahwa masa percobaan Delta PSI telah dicabut. Saat Teddy menerima surat itu, dia sangat gembira. Dia dan yang lainnya mulai merencanakan pesta paling epik yang pernah ada. Kelly, Mac, dan Jimmy meniru berbagai selebritas agar mereka dapat menelepon stasiun radio serta mempromosikan pesta tersebut. Malam pesta pun tiba. Teddy dan saudara-saudara lainnya telah membakar seluruh rumah. Ratusan tamu datang dan pestanya gila-gilaan. Di sebelah, Mac menelepon polisi untuk mengeluh tentang kebisingan.
Petugas Watkins menanggapi panggilan tersebut. Garth menemukan selebaran yang mempromosikan pesta dan membawanya ke Teddy. Mereka menyadari bahwa Meg dan Kelly pasti ada hubungannya dengan itu. Mereka panik dan menutup pesta. Saat musik berhenti, lampu kembali menyala dan orang-orang keluar dari rumah sebelah. Kelly dan Meg menyadari Delta PSI telah menghentikan pesta. Jimmy mengaku dia menggunakan bahasa Ibrani, bukan bahasa Latin pada lambang. Jadi sekarang mereka bertiga harus pergi ke seberang jalan. Petugas Watkins tiba di perkumpulan mahasiswa tepat saat pesta telah bubar. Garth keluar untuk meyakinkannya bahwa semuanya sudah berakhir. Watkins bertanya kepada Garth tentang namanya, dan saat Garth mengatakan nama lengkapnya adalah Garfield, Watkins mengganggunya dengan hal-hal remeh tentang kucing kartun itu. Meg, Kelly, dan Jimmy masuk ke dalam dan berhasil mencapai lantai 2 rumah. Namun, Teddy berada di gua singa dan Jimmy melompat dari balkon untuk mengalihkan perhatian. Kakinya patah, tetapi berhasil menarik Teddy keluar dari kamarnya. Sayangnya, bagi Kelly dan Meg, pintunya memiliki kunci kombinasi dan dia membantingnya saat dia berlari keluar. Jimmy mengaku bahwa dia melukai dirinya sendiri untuk mengalihkan perhatian Teddy. Meg mengetahui bahwa kombinasinya adalah 420 dan membawa Kelly melewati pintu tepat saat Teddy menyerbu ke arahnya. Meg dan Teddy saling bertarung saat Kelly mencoba membuka kotak pemutus arus yang juga terkunci. Di jalan, Garth akhirnya selesai berbicara dengan Watkins dan polisi itu mulai pergi. Kelly melihat kembang api di sudut Lion's Den, menyalakan satu dan menembakkannya melalui jendela mobil Watkins yang terbuka. Watkins kehilangan kendali atas mobilnya dan meminta bantuan tepat saat lampu padam dan musik keras mulai terdengar lagi. Teddy dan Meg sudah berhenti bertengkar, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ternyata, Scotty menunjukkan kotak pemutus arus rahasia luar ruangan kepada Paula, dan dia memulai kembali pesta untuk. Jimmy tertatih-tatih keluar rumah dan menemukan mereka. Dia menyuruh Scotty menjauh dari istrinya, dan anggota persaudaraan itu menurutinya. Paula tersentuh oleh sikap posesif Jimmy terhadapnya, dan keduanya berciuman dengan liar. "Ayo kita punya bayi," kata Paula kepadanya. "Seorang bayi akan menyelesaikan semua masalah kita." Di luar, Teddy menemukan Pete dan menyuruhnya memanggil saudara-saudara lainnya dan berlari. Dia akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pesta dan penembakan kembang api di Watkins. Pete menolak meninggalkan Teddy, tetapi Teddy lebih suka dia fokus pada masa depannya yang cerah. "Aku mencintaimu," kata Pete kepada Teddy sebelum mengumpulkan saudara lainnya dan melarikan diri. Watkins menangkap Teddy, memukul kakinya dengan tongkatnya. Meg dan Kelly pulang ke rumah, puas dengan kemenangan mereka. Saat melihat Stella tertidur, mereka mengakui bahwa hidup mereka telah berubah. Mereka akan bertanggung jawab atas kehidupan putri mereka hingga mereka benar-benar tua. Meskipun aneh meninggalkan kejenakaan masa muda mereka, keduanya telah menemukan hal-hal yang mereka nikmati tentang kedewasaan. Kelly menyukai aroma kopi yang baru digiling, dan Meg ingin menanam tomat. Mereka tertidur di tempat tidur sambil memakan pizza dengan saus ranch. 4 bulan kemudian, Meg melihat Teddy bekerja sebagai model pria di luar toko Abercrombie & Fitch. Meskipun mereka dulu bermusuhan, kedua pria itu berpelukan dengan hangat. Teddy senang di Abercrombie karena dia bertemu banyak wanita seksi di sana. Pete sekarang bekerja di firma arsitektur besar, dan saudara-saudara lainnya membeli rumah baru di luar kampus.
Mike bertanya apakah dia bisa bergabung dengan Teddy sebentar, dan ketika Teddy setuju, dia melepas kemejanya dan menjadi model bersamanya. Teddy memberitahu Mike bahwa dia membuat toko itu tampak lebih mudah didekati. Mac pulang, di mana dia dan Kelly membuat kalender budaya pop Stella. Mereka menerima panggilan FaceTime dari Paula dan Jimmy yang berada di Burning Man. Mereka menolak undangan pasangan lain untuk bergabung dengan mereka.